Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, agar Tuhan menguatkan kita di dalam menjalani hari-hari kita sepanjang satu hari ini. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Yehezkiel pasal 39 ayat 29. Demikian dikatakan, "Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang selalu menantikan pertobatan dan kembalinya kehidupan kita. Memang kita sering melanggar, memang kita sering berdosa, sering meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu setia menantikan kembalinya orang yang percaya itu, orang yang berdosa itu meninggalkan jalannya yang berdosa. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang percaya, maka Tuhan tidak akan pernah menyembunyikan wajahnya. Karena jelas kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan yang disinari oleh wajah Tuhan. Wajah Tuhan itulah yang selalu menyertai kehidupan orang percaya. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, bagaimanapun kita sedang menjalani proses kehidupan kita, ingat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bahwa Allah tidak lagi menyembunyikan wajahnya, karena Dia sudah mencurahkan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Maka lihatlah kehidupan kita hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, di dalam situasi yang sedang kita jalani, yang sedang kita hidupi, Allah ada bersama dengan kita. Meskipun kita sering menjauh dari Allah, meskipun kita sering melanggar, meskipun kita tidak taat kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, tetapi Allah mau berkata hari ini bahwa sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang selalu setia menantikan perubahan dari umatnya. Ketika umat itu tidak setia, maka Allah membuat pengajaran dengan memberikan sanksi kepada umatnya. Karena apapun yang kita lakukan, hukuman Allah tetap berjalan, tetapi kasih Allah tetap dinyatakan. Maka hari ini juga Tuhan mau berkata kepada kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah menjauh dari kita. Meskipun kita berdosa, meskipun kita melanggar, tetapi kasih setia Tuhan nyatakan agar kita mau kembali. Dan lihatlah apa yang dikatakan Tuhan hari ini, bahwa Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya, karena Dia sudah memberikan rohnya kepada kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati kehidupan kami, sehingga kami tetap Engkau kasihi meskipun kami hidup di dalam keberdosaan. Engkau mengingini setiap kehidupan yang percaya kembali kepadamu, sehingga hidup kami mendapatkan keselamatan, dan sinar wajahmu itulah yang menyertai dan memberkati kehidupan kami. Karena itu ajari kami Tuhan untuk memakai setiap kehidupan kami, baik kehidupan rumah tangga kami, baik kehidupan anak-anak kami, pekerjaan kami, di tempat kami tinggal, di lingkungan kami, biarlah damai sejahtera-Mu itulah yang dapat dinyatakan dalam setiap kehidupan kami sebagai orang percaya. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.
Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.